Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan mengenal suku anak dalam. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Suku anak dalam, komunitas adat yang erat kaitannya dengan hutan rimba Sumatera, saat ini tersebar di berbagai wilayah, terutama di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Populasi mereka diperkirakan mencapai 30.000 jiwa, terbagi dalam beberapa kelompok kecil dengan bahasa dan dialek yang beragam. Wilayah utama pemukiman suku anak dalam meliputi Jambi, Kabupaten Bungo Tebo, Merangin, Sarolangun, Batanghari, dan Muaro Jambi. Sumatera Selatan, Kabupaten Musirawas, Muara Enim, Lahat, dan Muratara. Mereka mendiami hutan dataran rendah dan perbukitan, hidup secara nomaden dengan berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti musim dan ketersediaan sumber daya alam. Pemukiman mereka yang tersebar di berbagai wilayah menunjukkan adaptasi mereka yang luar biasa terhadap lingkungan hutan. Beberapa kelompok suku anak dalam yang terkenal antara lain, orang rimba, tersebar di Jambi dan Sumatera Selatan, dikenal dengan tradisi dan budaya yang unik. Kubu, tersebar di Jambi, terkenal dengan kemampuan berburu dan meramu yang mumpuni. Batin 9, tersebar di Jambi dan Sumatera Selatan, memiliki bahasa dan dialek yang berbeda dari kelompok lain. Peta persebaran suku anak dalam menunjukkan bahwa mereka mendiami wilayah yang luas dan terpencil. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya melindungi hak-hak mereka dan melestarikan budaya mereka. Agama dan kepercayaan. Jauh dari hingar-bingar agama modern, suku anak dalam mewarisi sistem kepercayaan animisme dan dinamisme yang telah dianut leluhur mereka selama berabad-abad. Kepercayaan ini tertanam kuat dalam kehidupan mereka, mewarnai interaksi mereka dengan alam dan leluhur. Animisme, kepercayaan terhadap roh yang bersemayam di alam dan benda-benda di sekitar mereka, menjadi inti dari spiritualitas suku anak dalam. Pohon-pohon besar, batu-batu bersejarah, dan aliran sungai dianggap sebagai tempat kediaman roh-roh yang memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap kehidupan mereka. Dinamisme, kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan supranatural, melengkapi sistem kepercayaan mereka. Suku anak dalam meyakini adanya dewa-dewa, baik yang baik, dewo, maupun yang jahat, dewo jahat, yang dapat memengaruhi kehidupan mereka. Ritual dan tradisi adat menjadi sarana bagi suku anak dalam untuk berkomunikasi dengan roh-roh dan leluhur mereka. Upacara adat seperti sedekah bumi, ngeremik, dan ngeroboh dilakukan untuk memohon perlindungan, mengungkapkan rasa syukur, dan menjaga keseimbangan alam. Beberapa tokoh spiritual yang dihormati dalam komunitas suku anak dalam antara lain, pemangku adat, bertindak sebagai pemimpin spiritual dan penjaga tradisi. Duon, memiliki kemampuan supranatural untuk berkomunikasi dengan roh-roh dan leluhur. Balian, ahli dalam pengobatan tradisional dan ritual adat. Nilai-nilai spiritual yang dipegang teguh oleh suku anak dalam antara lain, rasa hormat terhadap alam, alam dianggap sebagai sumber kehidupan dan tempat kediaman roh-roh. Kesatuan dengan leluhur, leluhur dihormati dan diakini sebagai pelindung dan pembimbing. Keseimbangan dan keselarasan, kehidupan yang selaras dengan alam dan leluhur menjadi tujuan utama. Mata pencaharian. Hutan rimba Sumatera menjadi sumber kehidupan bagi suku anak dalam. Berburu dan meramu merupakan mata pencaharian utama mereka, di mana mereka memanfaatkan kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berburu, suku anak dalam memiliki keterampilan berburu yang luar biasa, menggunakan berbagai teknik dan alat tradisional seperti sumpit, panah, dan pisau. Mereka memburu berbagai jenis hewan liar, seperti babi hutan, rusa, dan burung. Keahlian berburu mereka diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian penting dari budaya dan identitas mereka. Meramu, hutan menyediakan berbagai hasil bumi yang dimanfaatkan oleh suku anak dalam untuk dikonsumsi dan diolah. Mereka mengumpulkan buah-buahan, akar-akaran, dan tumbuhan liar lainnya yang memiliki nilai gizi dan obat-obatan. Pengetahuan tentang tumbuhan dan alam menjadi kunci kelangsungan hidup mereka di hutan. Keterampilan lainnya, selain berburu dan meramu, suku anak dalam juga memiliki keterampilan lain seperti memancing, membuat kerajinan tangan, dan menenun. Kerajinan tangan mereka terbuat dari bahan-bahan alami seperti rotan, bambu, dan kulit kayu. Kain tenun mereka memiliki motif dan corak yang unik, mencerminkan kekayaan budaya mereka. Adaptasi dengan alam, mata pencaharian suku anak dalam bergantung pada kelestarian alam. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ekosistem hutan dan hidup selaras dengan alam. Kearifan lokal mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam menjadi contoh bagi kita untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Tantangan dan upaya pelestarian, deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam di hutan Sumatera mengancam mata pencaharian suku anak dalam. Upaya pelestarian hutan dan perlindungan hak-hak suku anak dalam menjadi penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat luas diperlukan untuk membantu suku anak dalam beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas dan budaya mereka. Adat istiadat. Di balik gemerlap modernitas, suku anak dalam masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan dari leluhur mereka. Tradisi dan nilai-nilai budaya mereka menjadi pedoman hidup yang dijaga dan dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kekeluargaan dan gotong royong, kekeluargaan menjadi fondasi utama dalam kehidupan suku anak dalam. Setiap anggota komunitas saling bahu-membahu, membantu satu sama lain dalam suka dan duka. Gotong royong menjadi tradisi yang kuat, di mana mereka bersama-sama menyelesaikan pekerjaan dan menyelesaikan masalah. Keputusan dalam komunitas diambil secara musyawarah mufakat, menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap setiap individu. Adat istiadat unik, Melangun, tradisi berpindah tempat tinggal yang dilakukan secara berkala untuk menjaga keseimbangan alam dan menghindari kesuburan tanah yang berkurang. Basale, ritual pengobatan tradisional untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Manumbai, tradisi pernikahan adat yang unik, di mana pengantin wanita dijemput oleh pengantin pria dengan menaiki gajah atau kerbau. Penghormatan terhadap alam, alam dihormati sebagai sumber kehidupan dan tempat kediaman roh-roh leluhur. Tradisi dan ritual adat suku anak dalam seringkali melibatkan unsur-unsur alam seperti pohon, sungai, dan gunung. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ekosistem hutan dan hidup selaras dengan alam. Upacara adat. Hutan rimba Sumatera tak hanya menjadi sumber kehidupan bagi suku anak dalam, tetapi juga menjadi tempat penyelenggaraan berbagai upacara adat yang syarat makna dan nilai budaya. Upacara-upacara ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, mencerminkan hubungan erat mereka dengan alam, leluhur, dan nilai-nilai spiritual. Asale, ritual pengobatan tradisional yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit dan mengembalikan keseimbangan fisik dan spiritual. Upacara ini dipimpin oleh dukun atau pawang adat dan melibatkan berbagai ritual seperti doa, nyanyian, dan penggunaan tanaman obat. Melangun, tradisi berpindah tempat tinggal yang dilakukan secara berkala, biasanya setiap 3-5 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan alam dan menghindari kesuburan tanah yang berkurang. Upacara ini diwarnai dengan berbagai ritual adat dan doa untuk memohon kelancaran dan keselamatan dalam perjalanan. Manumbai, upacara pernikahan adat yang unik dan penuh makna. Pengantin wanita dijemput oleh pengantin pria dengan menaiki gajah atau kerbau, melambangkan kekuatan dan kejantanan. Upacara ini juga diwarnai dengan berbagai ritual adat seperti menari, menyanyi, dan pemberian seserahan. Ngermik, upacara adat untuk mengungkapkan rasa syukur atas panen yang berlimpah. Upacara ini diwarnai dengan berbagai ritual adat seperti menari, menyanyi, dan makan bersama. Bahasa suku anak dalam. Di tengah hutan rimba Sumatera, suku anak dalam melestarikan warisan budaya yang tak ternilai, yaitu bahasa mereka yang unik dan penuh makna. Bahasa ini menjadi identitas mereka, mencerminkan cara hidup, nilai-nilai budaya, dan hubungan mereka dengan alam dan leluhur. Bahasa Kubu, dipercaya sebagai bahasa asli suku anak dalam, dituturkan di Jambi dan Sumatera Selatan. Bahasa Batin, dituturkan oleh suku Batin di Jambi dan Sumatera Selatan, memiliki kesamaan dengan bahasa Kubu. Bahasa orang rimba, dituturkan oleh suku orang rimba di Jambi, memiliki pengaruh dari bahasa Melayu. Bahasa Petalangan, dituturkan oleh suku Petalangan di Jambi, memiliki pengaruh dari bahasa Sumatera dan Melayu. Rumah adat. Di tengah rimbunnya hutan Sumatera, suku anak dalam membangun rumah adat yang mencerminkan kesederhanaan, keharmonisan dengan alam, dan nilai-nilai budaya mereka yang unik. Rumah adat ini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga simbol identitas dan spiritualitas bagi mereka. Rumah panggung, jenis rumah adat yang paling umum, terbuat dari kayu dan bambu dengan atap yang terbuat dari daun rumbia atau alang-alang. Rumah gubuk, bentuknya lebih sederhana dan mudah dipindahkan, biasanya digunakan saat berpindah tempat tinggal. Rumah bambu, terbuat dari bambu dengan atap yang terbuat dari daun rumbia atau alang-alang, lebih tahan lama dan kokoh. Alat musik. Di balik gemerlap hutan Sumatera, suku anak dalam melestarikan warisan budaya yang tak ternilai, yaitu alat musik tradisional mereka yang unik dan penuh makna. Alat musik ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, mengiringi berbagai ritual adat, tarian, dan nyanyian. Gendang, terbuat dari kayu yang dilapisi kulit hewan, digunakan untuk mengiringi tarian dan ritual adat. Suling,
terbuat dari bambu, digunakan untuk memainkan melodi yang indah dan menenangkan. Angklung, terbuat dari bambu, dimainkan dengan cara digoyangkan, menghasilkan suara yang merdu dan kompak. Alat musik gesek tradisional, seperti rebab dan biola, digunakan untuk memainkan lagu-lagu tradisional yang penuh makna. Tarian. Di tengah rimbunnya hutan Sumatera, suku Anak dalam melestarikan warisan budaya yang tak ternilai, yaitu tarian tradisional mereka yang unik dan penuh makna. Tarian ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga merupakan wadah untuk mengekspresikan rasa syukur, ritual adat, dan nilai-nilai budaya mereka. Tarian syukur dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur atas panen yang berlimpah, kesehatan, dan keselamatan. Tarian ritual dilakukan untuk mengiringi ritual adat, seperti upacara penyembuhan, pernikahan, dan kematian. Tarian hiburan dilakukan untuk menghibur diri, bersosialisasi, dan mempererat rasa persatuan dan kekeluargaan. Tarian cerita rakyat dilakukan untuk menceritakan kisah-kisah rakyat dan legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Senjata tradisional. Di balik gemerlap hutan Sumatera, suku Anak dalam melestarikan warisan budaya yang tak ternilai, yaitu senjata tradisional mereka yang unik dan penuh makna. Senjata ini bukan sekadar alat untuk mempertahankan diri, tetapi juga merupakan simbol identitas, budaya, dan kearifan lokal mereka. Sumpit, terbuat dari bambu, digunakan untuk berburu hewan liar dan mempertahankan diri. Pisau, digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memotong makanan, membuat alat, dan berburu. Tombak, digunakan untuk berburu hewan liar dan berperang. Panah, digunakan untuk berburu hewan liar dan berperang. Pakaian adat. Di balik rimbunnya hutan Sumatera, suku Anak dalam melestarikan warisan budaya yang tak ternilai, yaitu pakaian adat mereka yang unik dan penuh makna. Pakaian adat ini bukan sekadar penutup tubuh, tetapi juga merupakan simbol identitas, budaya, dan kearifan lokal mereka. Pakaian sehari-hari biasanya terbuat dari kulit kayu dan daun, sederhana dan fungsional untuk aktivitas sehari-hari. Pakaian ritual digunakan untuk ritual adat, seperti upacara penyembuhan, pernikahan, dan kematian. Biasanya lebih rumit dan dihiasi dengan berbagai ornamen. Pakaian perang digunakan untuk berperang, terbuat dari bahan yang lebih kuat dan kokoh. Menelusuri jejak kearifan lokal suku Anak dalam, membawa kita pada kekayaan budaya yang tak ternilai. Alat musik, tarian, lagu tradisional, senjata, pakaian adat, dan seni ukir mereka merupakan warisan budaya yang syarat makna dan nilai-nilai luhur. Keunikan budaya mereka mencerminkan harmoni dengan alam, kesederhanaan hidup, dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Upaya untuk mengenal dan menghargai budaya suku Anak dalam bukan hanya melestarikan warisan bangsa, tetapi juga membuka jendela untuk memahami kekayaan multikultural Indonesia. Marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan budaya suku Anak dalam sebagai bagian dari identitas bangsa dan kekayaan budaya dunia.